Oke, kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. Sebelumnya kita akan mengulang kembali membaca bahan yang kita selalu pakai bersama ya. Tolong ini screen share-nya belum on untuk Seva. Screen share. Sudah, Pak. Oke. Kita baca dari halaman 7 yang paling bawah, jenis pencobaan jahat yang iblis gunakan, sampai ke kalimat yang terakhir sebelum poin A itu ya, akan dibacakan oleh rekan kita, Bu Meta, silakan. Jenis pencobaan jahat yang iblis gunakan. Kedua jenis pencobaan ini mengandung gagasan menguji. Pencobaan memang selalu menguji kita, namun hal yang perlu diingat tentang jenis pencobaan yang iblis gunakan adalah tujuan pencobaan itu. Pencobaan jenis ini dirancang untuk menggiring manusia ke dalam dosa. Allah tidak pernah memprakarsai pencobaan jenis ini. Tercantum pada kitab Yakobus pasal 1 ayat 13. Inilah jenis pencobaan yang Tuhan peringatkan kepada para muridnya. Inilah jenis pencobaan yang akan kita pelajari. Alkitab mengajarkan bahwa ada 3 penyebab besar dari timbulnya pencobaan jenis ini. Ada kalanya penyebab-penyebab ini bekerja bersama, ada kalanya terpisah. Iya. Ya, mungkin ada yang komentar ya. Wah, ini kalau ikut pelajarannya Pak Andi Halim ini satu buku enggak habis-habis sampai bertahun-tahun mungkin. Iya, bagi saya kok tidak punya target menghabiskan buku ya. Target saya adalah menyimak tiap pelajaran yang bisa kita pelajari, bahkan per kalimat yang bisa kita dalami dan bahkan yang mungkin tidak diuraikan dalam buku itu. Kita perlu menguraikannya. Nah, ini model cara saya di dalam pembinaan-pembinaan di kelas kita ini ya. Jadi jangan berharap wah kita akan menyelesaikan 100 buku tahun ini gitu ya. Ada yang bilang wah kita harus selesaikan 1000 buku. Ya penting, saya tidak katakan bahwa membaca buku itu tidak penting. Penting, cuma mungkin kita memang nggak mungkin kita bisa menyelesaikan semua buku itu kan nggak mungkin juga, ya. Nah kalau saya itu pikiran saya adalah daripada kita cepat-cepat menghabiskan baca buku dan kita tidak menyimak kedalaman dari pembahasan daripada buku-buku tersebut, ya akhirnya lewat begitu aja. Ada banyak hal yang berharga dan bernilai, ternyata kita lewati begitu aja dan kita anggap enteng. Padahal nilainya sangat berarti dan sangat bagus untuk kita renungkan baik-baik ya. Jadi ya bagi saya kita jalan aja dengan memang kita kan dari awal sudah istilahnya cara kita ini menyajikan acara-acara kita ini dengan cara ngobrol gitu. Dengan cara ngobrol. Jadi sambil jangan tegang-tegang gitu ya. Kita rileks aja, kita bahas satu-satu, kita diskusikan, ya kita lebih memperdalam lagi, mungkin ada istilah-istilah tertentu dan sebagainya. Oke, ya itu supaya jangan salah ngerti Anda mengikuti pembinaan-pembinaan yang selama ini kita jalankan. Ya.
Oke, sekarang kita kembali membahas mengenai pencobaan ini. Dan memang pencobaan itu bisa kita refresh lagi ya. Pencobaan itu dari 3 sumber, ya 3 sumber. Yaitu sebetulnya 2 sih, sumbernya 2, tapi ada lagu yang mengatakan tuh ada tiga pencobaan ya. Pencobaan itu bisa dari dunia, bisa dari setan, dan bisa dari diri kita sendiri. Nah ini kalau dari lagu yang kita pernah nyanyikan ada 3 pencobaan. Tapi sebetulnya 2 saja justru pencobaan itu ada 2, yaitu dari iblis dan dari Tuhan. Nah mungkin ada yang bilang keberatan, wah Tuhan tidak pernah mencobai Pak. Ya kan di Yakobus 1 ayat 13 itu Tuhan juga tidak pernah mencobai. Tuhan itu mencobai, tapi tujuan Tuhan mencobai dan tujuan iblis mencobai itu yang berbeda. Ya, kalau tujuan daripada iblis mencobai jelas tadi ditulis di sini. Ya, pencobaan jenis ini yaitu yang dari iblis dirancang untuk menggiring manusia ke dalam dosa. Nah, Allah tidak pernah memprakarsai pencobaan jenis ini. Ya. Nah, kalau saya tadi katakan Allah juga mencobai, tapi tujuan Allah mencobai itu adalah untuk kita naik kelas. Ya, istilahnya ujian lah. Ada orang yang bilang pakai istilah itu bukan pencobaan, Pak, tapi ujian. Sebetulnya nggak terlalu dibedakan dalam Alkitab mengenai istilah itu, pencobaan dan ujian, karena bisa dipakai bergantian dalam Alkitab. Tapi yang penting kita itu mengerti pencobaan yang dari iblis itu apa maksudnya dan pencobaan yang dari Tuhan itu apa maksudnya. Dan yang lebih unik lagi yang kita sudah pernah pelajari adalah antara pencobaan yang dilakukan iblis dan yang Tuhan kehendaki itu terjadi, itu merupakan gabungan dari kedua hal tadi, yaitu gabungan dari iblis yang ingin menjatuhkan, tapi Tuhan juga tanda petik mengizinkan itu terjadi atau menetapkan itu terjadi untuk kebaikan bagi kita. Ya, nah ini berarti ada 2 sumber bergabung dalam satu pencobaan. Jadi iblis ingin menjatuhkan, tapi Tuhan tanda petik yaitu tadi menetapkan itu terjadi atau mengizinkan itu terjadi. Tujuannya adalah untuk kebaikan. Kebaikan bagi anak-anaknya, bagi orang-orang pilihannya. Dan itu sudah beberapa kali kita bahas kan. Seperti misalnya Yusuf yang ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya tapi akhirnya dijual. Ya, Yusuf mengalami banyak penderitaan dan sengsara melalui kejahatan daripada saudara-saudaranya. Ya tentunya ini juga hasil godaan iblis kepada saudara-saudaranya untuk iri hati kepada Yusuf dan akhirnya melakukan kejahatan kepada Yusuf, yaitu menjual Yusuf menjadi budak. Ya, tapi Allah memakai hal itu. Kejahatan itu dipakai oleh Allah justru untuk tujuan kebaikan. Kebaikan tentunya ya bagi Yusuf secara pribadi dan juga bagi suatu bangsa yang besar, yaitu Israel. Perjanjian Allah kepada satu umat yang besar, yaitu melalui keturunan Abraham, semua bangsa akan diberkati dan itu akan tergenapi melalui sejarah Israel.
Nah, itu berarti kejahatan dan kebenaran itu bergabung di situ. Ya. Nah, lalu kalau kita lihat juga di ayat-ayat yang sudah sangat sering juga saya ungkapkan seperti 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Ya, dan itu tidak dikatakan pencobaan itu dari mana. Tapi pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Dan pada waktu kamu mengalami pencobaan itu, Allah memberikan kepada kamu jalan keluar. Sehingga kamu makin cakap dalam menanggungnya. Kamu makin dimampukan untuk atau makin terlatih untuk menghadapi pencobaan-pencobaan yang lebih berat lagi. Ya, kita juga lihat misalnya Ayub yang dicobai oleh iblis. Nah, ini sudah juga benar-benar satu contoh bagaimana melalui pencobaan itu iblis ingin menghancurkan Ayub, tapi Tuhan memakai itu untuk melatih Ayub. Bagaimana Ayub belajar bergantung kepada Allah. Juga seperti, ya ini saya ungkapkan semua ya, kebenaran-kebenaran. Juga seperti Rasul Paulus yang dapat duri dalam daging. Dan duri dalam daging itu jelas-jelas disebut iblis yang menggocor Rasul Paulus. Jelas tujuan iblis menggocor Rasul Paulus adalah untuk menghancurkan Rasul Paulus. Tapi Tuhan pakai itu justru. Tuhan pakai pencobaan yang dari iblis itu, duri dalam daging itu, untuk menggocor Rasul Paulus, tapi tujuan Tuhan adalah supaya Paulus belajar melalui pencobaan dan naik tingkat, naik kelas. Banyak hal seperti ini secara di Alkitab itu. Jadi gabungan antara apa yang dikerjakan iblis dan apa yang dikerjakan Allah. Tidak berarti jangan saudara lalu menyimpulkan yang salah ya. Saya juga tidak setuju dengan kesimpulan bahwa kalau begitu iblis kan berjasa. Dan kita perlu berterima kasih kepada iblis. Enggak. Kita tidak perlu berterima kasih sama iblis. Karena iblis itu tujuannya memang menghancurkan dan membuat kita jauh dari Allah. Ya, itu tujuan iblis. Dan kita tidak perlu berterima kasih kepada iblis yang tujuannya jelas-jelas ingin menghancurkan kita. Ya, yang jelas terima kasihnya kita itu kepada Allah. Karena Allah yang menjaga kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang membuat pencobaan yang jelek dari iblis itu. Di dalam Allah melindungi kita, Allah mengubahkan pencobaan yang dengan maksud jahat itu menjadi kebaikan bagi kita. Jadi yang mengubah dari kejahatan menjadi kebaikan itu adalah Tuhan. Makanya terima kasihnya bukan kepada iblis. Konyol banget deh kalau terima kasih kepada iblis. Ya memang kalau kita lihat secara keseluruhan sih kesimpulan yang istilah agak ngaco ya memang kelihatannya iblis itu berjasa karena dengan pencobaan iblis itu kita makin naik tingkat gitu loh. Tapi kan bukan berarti kita lalu lain kali cari gara-gara terus kepada iblis ya. Lalu kita bilang, iblis kapan kamu mencobai saya lagi supaya saya naik kelas gitu ya. Ya jelas tidak begitu ya. Itu konyol, itu namanya bukan mencobai iblis, itu namanya mencobai Allah itu ya. Oke. Ya, jadi ini sebagai pendahuluan dari apa yang kita bahas. Kita lihat coba lagi, sekali lagi dari Yakobus pasal 1 ayat 13. Bisa tolong dibacakan oleh Bu Meta. Yakobus 1 ayat 13.
Ya, sebentar Pak. Yakobus ya Pak ya? Iya. Bentar ya Pak Andi. Yakobus pasal 1 ayat 13. Iya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Iya. Ya, ayat ini singkat tapi sering disalah mengerti juga ayat ini. Sehingga ambil hantam kromo saja bahwa Allah itu tidak pernah mencobai. Ya, Anda kalau baca ayat itu jangan digeneralisir dan jangan hantam kromo lalu nggak ngerti konteksnya langsung main sikat saja ya. Allah tidak pernah mencobai siapapun. Padahal Alkitab sendiri menyaksikan Allah bolak-balik mencobai, tapi mencobai dalam konteks apa, begitu loh. Jadi kalau Yakobus 1 ayat 13 ini memang apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dalam arti ia tidak mencobai itu apa? Dalam arti apa? Dalam arti seperti iblis yang selalu ingin mencobai manusia untuk jatuh dalam dosa dan menjauh dari Allah. Itu enggak pernah Allah punya maksud seperti itu kan. Tapi kalau mencobai dalam arti supaya kita boleh makin digembleng, makin dilatih, makin diuji, makin supaya naik kelas dan sebagainya, itu adalah benar, ya. Itu adalah oke, itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Ya, bagaimana Abraham waktu dicobai mempersembahkan anaknya Ishak? Itu Allah sendiri langsung yang mencobai Abraham. Ya, jadi kalau dikatakan Allah tidak mencobai siapapun, dalam arti secara general semuanya kita hantam kromo, Allah tidak pernah mencobai, ini ya sudah salah kesimpulannya, karena Allah itu mencobai Abraham. Ya, dan Allah menggunakan banyak pencobaan untuk kebaikan bagi kita. Entah itu pencobaan dari Allah sendiri atau itu pencobaan dari iblis yang Tuhan izinkan atau Tuhan pakai untuk kebaikan bagi kita. Jadi seperti di 1 Korintus 10 ayat 13 itu termasuk Tuhan kan menggunakan pencobaan untuk kebaikan. Coba ya kita baca ulang 1 Korintus 10 ayat 13 ini ayat yang sudah sangat terkenal sekali tapi mungkin juga nangkepnya masih salah ya. Ayo silakan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, ayat ini sebetulnya mengandung makna apa? Seringkali orang menerima ayat ini cuma ya kalau terima pencobaan bersyukurlah ya. Karena kita tidak akan sampai hancur dalam cobaan ini. Ya, kita kita dapat jalan keluar, kita dilindungi Allah, kita ditolong oleh Allah yang Maha Kasih. Oke, itu tidak salah, tapi
tidak pada poinnya. Poinnya ayat 13 ini menunjukkan apa? Bahwa Allah itu yang berdaulat atas segala pencobaan yang saudara dan saya alami. Allah itu yang berdaulat. Allah itu yang berkuasa. Apa cobaan apapun yang Anda alami, Allah yang berkuasa. Allah yang berdaulat, Allah yang menentukan. Ya, coba saya ulangi lagi ayat ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami apa cobaan-cobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ini kenapa mengeluarkan kalimat ini? Ya karena pengendalinya adalah Allah. Ya, meskipun itu pencobaan entah dari iblis, entah dari manusia, kedagingan manusia, entah dari apa ini Allah sendiri atau kejahatan manusia yang lain, tidak peduli apapun pencobaan itu, Allah adalah pengendalinya. Dan dijamin tidak melebihi kekuatan manusia. Siapa yang menjamin tidak melebihi kekuatan manusia? Ya Allah kan yang menjamin itu. Karena dilanjutkan di kalimat berikutnya. Sebab Allah itu setia. Setia bukan setia kepada Anda dan saya. Nah, itu yang saya juga beberapa kali tekankan. Jangan Anda GR bahwa Allah itu setia sama Anda, lalu Anda itu yang jadi bosnya, Allah yang jadi pembantunya. Itu kurang ajar banget itu kalau Anda memperlakukan Allah itu seperti jongos dan Anda itu tuannya. Enggak kan? Lalu yang dimaksud Allah setia itu setia apa? Allah itu setia pada janjinya, setia kepada dirinya sendiri. Allah itu adalah Allah yang konsekuen. Kalau Allah sudah memilih Anda, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Bukan setianya sama Anda, Allah setia pada komitmen dirinya sendiri, terhadap janjinya sendiri, terhadap kebenarannya sendiri. Ya. Terhadap kesetiaan dirinya sendiri. Itu loh. Kalau manusia itu tidak setia itu juga sering tidak setia pada dirinya sendiri kan. Dia sudah janji tapi diingkari. Tidak demikian dengan Allah. Oke. Jadi saya ulangi lagi. Sebab Allah setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kenapa? Karena dia berjanji selalu menyertai anak-anaknya dan melindungi anak-anaknya. Ya, dia adalah gembala yang baik dan kita adalah domba-domba yang selalu dipeliharanya. Itu kesetiaan Allah. Ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan Allah itu yang berdaulat. Allah itu yang berkuasa, Allah itu yang mengendalikan. Dan Allah yang memelihara, perhatikan, memelihara, providensial. Ya. Dan memeliharanya itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dijamin tidak akan dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, ini kalimat yang tadi awal diulang lagi, yaitu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Lalu kalimat berikutnya ini yang berikutnya, yaitu kamu dicoba, dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ia itu siapa? Tuhan. Berarti Tuhan pengendalinya, Tuhan yang mengontrol semuanya, Tuhan yang mengatur batas-batas pencobaan yang tidak melampaui kekuatan. Ini semua Tuhan yang mandalikan. Ya, ini 1 Korintus 10:13 ini Allah berdaulat atas semua pencobaan. Entah itu pencobaan dari iblis, entah itu pencobaan kedagingan Anda, entah itu pencobaan kesalahan Anda sendiri, entah itu pencobaan dari teman Anda, dari orang-orang yang mau melakukan kejahatan kepada Anda, seperti saudara-saudara Yusuf. Siapapun termasuk pencobaan yang apalagi kalau dari Tuhan, pasti Tuhan yang mengatur kan. Yang bukan dari Tuhan aja Tuhan atur.
Nah, lalu ini poinnya dari pencobaan yang daripada Tuhan itu, yaitu yang daripada Tuhan itu maksud saya yang Tuhan pakai pencobaan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya, entah dari manapun. Pada waktu ia dicobai, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya, jalan keluar. Ya, apa itu way out-nya, sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya kamu tuh diberi kemampuan untuk menjalani semuanya. Siapa lagi pengendalinya? Ya Tuhan lagi pengendalinya. Sehingga kamu tuh cakep menanggungnya. Kalau tidak salah di terjemahan lama. Coba. Nah, ini terjemahan lama. Pencobaan itu melainkan dengan pencobaan itu ia akan mengadakan suatu jalan kelepasan. Ya, jalan kelepasan. Supaya apa? Supaya cakap kamu menahannya. Supaya cakap kamu menahannya. Nah, ini luar biasa sekali kan. 1 Korintus 10:13 ini. Allah berdaulat atas segala sesuatu. Dan Ia lakukan itu untuk kebaikan bagi kita. Kita dilatih, kita dihajar, kita digembleng, ya, kita mungkin mengalami sepertinya kayak dibiarkan sampai kita benar-benar hancur, ya, hancur keakuan kita, hancur kesombongan kita, hancur mengandalkan diri kita sendiri. Tuhan mau itu. Supaya apa? Supaya kita belajar apa? Bergantung mutlak hanya kepada Allah saja. Ya puji Tuhan ya. Kita itu belajar terus menyadari bagaimana apa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang kita tidak pernah lepas daripada pencobaan dalam hidup ini. Ya, saya selalu mengingatkan teman-teman, saudara kalau sampai sekarang tidak pernah mengalami masa pencobaan, jangan sombong. Kalau saudara menganggap semua yang saudara alami ini juga enteng-enteng aja, jangan sombong. Suatu saat saudara akan mengalami pencobaan yang benar-benar berat, yang membuat Anda angkat tangan, menyerah, dan tidak berdaya. Ini saya bernubuat ini bukan nubuat palsu loh ya. Ini kebenaran yang saya nyatakan, yaitu suatu saat Anda akan mengalami pencobaan yang benar-benar Anda menyerah, Anda benar-benar angkat tangan, sudah nggak kuat lagi menghadapi itu, dan Tuhan mau itu terjadi supaya kita benar-benar berserah. Ya, I surrender only to God. Saya menyerah hanya kepada Allah saja. Karena aku sudah tidak lagi bisa mengandalkan diriku, kepandaianku, kehebatanku, kekayaanku, keluar biasaan aku. Aku sudah tidak bisa menggunakan itu lagi semua. Karena hanya Tuhan saja satu-satunya andalanku. Itu suatu saat saudara dan saya akan mengalami itu. Dan ingat, pada waktu Anda mengalami itu, ingat ayat ini. Ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kamu. Ingat bahwa Tuhan memakai semua ini untuk melatih kamu, untuk membuat kamu makin belajar bersandar hanya kepada Tuhan dalam seluruh hidup Anda. Dan supaya Anda tidak sombong, Anda tidak mengandalkan diri dan sebagainya. Oke.
Ya, saya berhenti sampai di sini. Silakan bagi Bapak Ibu yang tergabung di dalam Zoom atau di YouTube yang menyaksikan pada saat ini, boleh memberikan pertanyaan jika ada yang dirasa perlu ditanya. Pastikan supaya memperkaya diskusi kita, boleh dikaitkan dengan topik hari ini, yaitu tentang pencobaan, di mana Allah tidak akan memberikan pencobaan itu untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kita, membentuk iman kita, untuk lebih mengenal siapa Allah kita, lebih berserah kepada Dia dan bergantung kepada Dia. Silakan. Terima kasih Bu Meta. Ya. Pak Adi dan teman-teman sebangsa dan setanah air. Ya. Wah. Dengan hormat Pak Elia, silakan. Wah, terima kasih. Saya hari ini mau mempergunakan satu teknik, Pak. Hari ini Selasa 20 April 2020, program RMC Today, topik pencobaan sesi ke-16. Saya ingin mengangkat 3 hal besar gitu. 1, hari ini Tuhan menggerakkan, menetapkan tepatnya seorang seorang moderator, Ibu Meta, mengungkapkan poin. Teman-teman, kalau yang mau bertanya, tolong pertanyaan sesuai dengan topik pembahasan per hari ini. Itu menarik bagi saya. Kenapa? Karena terkadang pertanyaan kita jauh di luar daripada pembahasan. Jadi, out of the context gitu ya, konteks pembicaraan. Itu bisa satu, bisa plus, bisa negatif. Plusnya adalah memperkaya betul. Pemahaman itu sudah 2 kali disampaikan oleh Ibu Meta di awal dan waktu sedang masuk kepada seksi tanya jawab. Pertanyaan saya, Pak Andi, apakah tidak memungkinkan kalau kita punya kendala kerohanian yang lain diungkapkan di Zoom? Pak Andi, itu satu. Mau langsung atau mau ketiga-tiga yang saya ungkapkan? Oh ya, saya jawab dulu. Silakan. Maksudnya kalau pertanyaan itu di luar konteks itu maksudnya? Ya, misalnya hari ini saya bicara tentang korupsi gitu ya. Saya tuh mau melakukan korupsi, kan korupsi ada juga berhubungan dengan pencobaan. Misalnya hal yang lain di luar daripada pembahasan pencobaan, konteksnya beda. Apakah nggak boleh? Harusnya boleh dong, cuma kan tidak memperkaya topik pembahasan. Ya, jadi jawabannya begini. Kan kita sedang membahas satu topik ini. Oke. Jadi saya akan lebih memprioritaskan untuk mendalami bersama topik ini. Nah, kalau saya melayani semua topik, akhirnya topik yang saya bahas pun tidak dibicarakan, dan akhirnya orang tidak berkonsentrasi di dalam membahas topik saya, akhirnya beralih kepada topik-topik yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, akan diizinkan membahas topik lain kalau topiknya ini sudah dianggap selesai. Artinya, misalnya pertanyaan-pertanyaan semua sudah habis, ya sudah, tidak ada yang tanya. Nah, silahkan mau tanya yang agak jauh dari topik atau tidak langsung berkaitan dan sebagainya, silahkan. Ya, itu menurut saya itu yang pertama. Oh, pertamanya saya pikir mau, oke, itu menarik Pak. Menarik, membuka wawasan. Jadi next time kalau ada pertanyaan, Mbok ya dengan topik hari ini dulu yang ditanyakan gitu ya. Kalau nanti dari pertanyaan itu berkembang kepada hal lain, boleh dong kan gitu ya? Yes. Kalau sudah selesai topik pembahasannya, gitu loh. Ya, terima kasih. Yang kedua, Pak, saya ingin sharing sedikit tentang pencobaan hidup saya. Ya. Saya kan sudah minim semuanya dalam hal segala macam hal.
karena sudah hampir 6 tahun, 5,5 tahun saya kena stroke. Saya punya satu komunitas. Di komunitas itu komunitas gereja, membahas tentang segala sesuatu tentang rohani. Namun di dalam pembicaraan di grup itu, saya melihat ada satu gejala yang kurang baik. Terjadi pertengkaran argumentasi yang mengarah kepada hal-hal emosi begitu. Nah, lalu saya mencoba untuk tetap berada di situ dan saya akhirnya memutuskan untuk keluar. Waktu saya keluar, saya permisi, saya memberikan satu ilustrasi tentang mesin cuci. Mesin cuci itu kalau kita masukin semua pakaian kotor kita sehari-hari dan dicuci untuk dibersihkan kan begitu maunya. Tapi kalau komunitas mesin cuci itu ada satu nilai, ada satu hal yang terus membuat mesin cuci itu terkhamirkan, ternoda, akhirnya bukan menjadi lebih bersih. Pakaian-pakaian yang kita cemplungin akan terus menjadi kotor karena ada satu hal yang katakanlah sebuah bidat gitu loh Pak. Saya keluar, kemudian kemarin saya keluar. Hari ini baru sebelum siaran RMC topik pencobaan hari ini, ada satu rekan bertanya, Pak Elia, kenapa Anda mempergunakan ilustrasi mesin cuci? Bukankah lebih bagus Pak mempergunakan ilustrasi sebagai ikan di laut, yang apapun airnya terkontaminasi dengan hal-hal yang nggak bagus, tetap dia badan ikan itu tidak menjadi asin. Oh, saya mengerti, Pak. Lalu saya jawab begini, bro, saya itu dalam kondisi minum. Kalau saya sudah berusaha berada, tetapi saya tidak bisa menjadi garam dan terang, intinya begitu, ya saya harus keluar karena kondisi fisik saya. Akhirnya dia, setelah saya jawab gini, dia mengerti, oke, saya mengerti Pak Elia. Lebih penting keadaan Pak Elia karena keterbatasan. Kalau saya berusaha mau menjadi berkat di sana dan ternyata karena emosi saya sangat ditentukan, karena fisik saya sangat ditentukan karena emosi saya, lebih baik saya keluar. Topik pencobaannya hari ini, saya langsung berpikir gini, saya sudah mencoba untuk bertahan di sana, menjadi saluran berkat, tapi kalau itu merugikan saya, Pak, saya harus mundur dari komunitas itu. Saya pikir pencobaan dalam kehidupan saya sudah sampai sejauh itu. Sampai tadi Pak mengulas, Pak bernubuat, saya pikir, aduh, puji Tuhan kalimat itu dikeluarkan oleh guru kita di RMC ini. Saya sudah mengalami hampir 6 tahun pencobaan hidup. Dan saya boleh mempelajari, sudah waktunya saya keluar dari komunitas itu. Itu yang kedua. Kalau mau menanggapin silakan, karena ada yang ketiga, Pak. Langsung, oke. Saya melihat di grup ini hari ini ya, ada 3 pengusaha besar. Nggak tahu seberapa besar, seberapa kakap Anda, tapi saya melihat Ibu Meta adalah seorang direktur, minimal dalam perusahaan sendiri. Tadi waktu ada satu ayat yang cukup lama, saya langsung saya tidak dalam posisi kameranya Ibu Meta, saya langsung berpikir, oh, mungkinkah dia sambil menjalankan perusahaannya, sambil melayani untuk menjadi moderator di RMC Today. Bukan Pak Elia, hari ini saya nggak kelihatan Yakobusnya di mana tempatnya. Oh, Yakobus ya ada di Alkitab, Bu. Iya, makanya Alkitabnya udah siap di depan nih. Jadi tumben kali ini kan pindah tempat, ada cahaya yang agak ini. Okay. Jadi saya nggak ingat di situ. Sorry ya. Jadi terima bukan kasih sambil atas ngapa-ngapain. klarifikasinya. It's Di okay. depan saya semua buku kok. Loh. Semuanya buku. Oke, silakan. Nah, maksud saya lagi menelaah apakah ini pencobaan-pencobaan yang tersirat namun mempunyai satu poin kerohanian. Karena
dalam kesibukan Ibu Meta masih mau menjadi seorang moderator. Ini yang saya Tuhan berikan saya kepekaan-kepekannya untuk melihat di posisi saya, di posisi siapa, dengan kondisi masing-masing untuk seperti topik yang dibahas hari ini. Begitu saja, terima kasih. Ada satu yang saya ingin angkat, cuma saya pikir nantilah kita bagi-bagi waktu. Pencobaannya Pak Theo luar biasa, Pak. Itu yang saya lihat. Waduh, semua merupakan perjalanan spiritual kita masing-masing. Terima kasih Pak Guru. Kalau mau menanggapinya, Pak Andi, saya jawab yang ketiga ya Pak. Oh ya, silakan. Iya, jadi begini Pak Elia, menanggapi hal itu ya. Saya bukan pengusaha besar gitu ya. Kebetulan saya seorang psikolog dan kemudian saya juga punya sekolah musik, itu aja. Dan kemudian kesibukan saya utama adalah mengasuh anak-anak di rumah, begitu. Jadi kenapa saya sangat tertarik sekali kepada apa yang terus disampaikan kepada Pak Andi, karena dia dengan setia ya membahas itu, berbeda dengan yang lain ya. Saya melihat ada dasar-dasar per kata, per kalimat yang Pak Andi itu ungkapkan. Kadang saya merasa bahwa saya udah ngerti nih gitu ya, apalagi dengan topik-topik yang berat. Tapi ketika menggali lagi, itu tambah lama kok saya merasa kecil gitu ya. Saya baru tahu, oh kalimat setia itu artinya setia pada dirinya sendiri, misalnya seperti itu. Dan saya merasa bahwa apa yang Pak Andi percayakan kepada saya itu adalah kepercayaan yang diberikan Tuhan terlebih dahulu. Kalau misalkan di dalam kesibukan saya menolak begitu ya, berarti saya menghilangkan anugerah itu. Dan terus terang saya tiap pagi itu mepet-mepet gitu ya, mau siaran kurang 5 menit gitu ya, baru ready gitu, karena saya masak dulu gitu, kejar-kejaran sama waktu dari anak gitu untuk makan gitu ya. Tapi saya bilang saya mau belajar setia, itu aja. Bisa digocekkan nggak Bu makanannya? Hari ini masak babi panggang loh Pak. Nanti ya dikirim. Nggak bercanda aja ya, tapi bukan out of context, tapi memang luar biasa ya. Melayani Tuhan itu kita merasa berkorban. Sebetulnya tidak ada yang berkorban gitu. Memang yang kita lakukan sebagai seorang hamba ya, itu ada ketaatan. Itu aja Pak Elia. Terima kasih Pak, sudah ditanya Pak. Terima kasih. Ini sedikit ya Pak Andi. Kalau saya sudah bicara nih kayaknya diesel Pak. Ini kemarin dengan konteks ibadah hari ini, Meta mempraktekkan ibadahnya kepada Tuhan dalam seorang psikolog. Ibu, saya kan ada nomor handphone. Kalau Ibu berkenan DM saya perlu seorang pendamping, seorang psikolog. Thank you. Iya, oke Pak Elia, terima kasih. Kalau mau konsultasi daftar dulu ya. Tapi saya gratis ya Bu ya, kalau dibayar per jam 1 juta ya enggak iya, kuat silakan. Kemarin mau ngomong sama Bu Willy yang lagi insomnia gitu, cuman belum sempat, saya lagi mau telepon gitu. Mau kasih info sedikit-sedikit. Oke Pak Andi silakan supaya nggak keluar dari konteksnya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, kita bersyukur ya, kita melihat Pak Elia juga boleh terus bertumbuh, makin mengenal kebenaran demi kebenaran. Dan Pak Elia ini dulu latar belakangnya juga orang yang berpengaruh juga ya, berkarisma juga ini orangnya ini. Ya, tapi saya juga tetap melihat bagaimana tangan Tuhan yang terus membentuk. Ya, setiap kita lah, hidup kita ini sedang dibentuk oleh Tuhan. Ya, termasuk saya juga mengalami banyak pembentukan dari Tuhan, ajaran dari Tuhan, dari tidak ada apa-apa sampai merasa ada apa-apa, sampai kembali kepada tidak ada apa-apa. Ya, itu memang Tuhan tuh mau mendidik kita seperti itu. Ya, kita ini siapa sih? Gitu. Kita ini kan bukan siapa-siapa. Kalau sekarang bisa menjadi seseorang yang seperti sekarang ini ya, seperti yang kata Rasul Paulus, aku sebagaimana aku ada sekarang ini semua karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu tidak sia-sia, tapi aku akan bekerja lebih keras daripada semuanya.
Tapi bukannya aku, tapi melainkan kasih karunia Allah. Ya toh? Nah, itu kata-kata Rasul Paulus. Dan itu bagi saya kata-kata itu sangat kental sekali maknanya. 1 Korintus 15 ayat 10 itu. Ya, oke, ada yang tanya lain silakan. Pak Andi. Pak Andi. Ya, Pak Hendarto dulu. Ya, Pak Andi tadi dari paparan Pak Andi tadi mengenai pencobaan atau pergumulan di dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan saya ini. Tapi Pak Andi terus juga sambil memaparkan pencobaan dan pergumulan dalam kehidupan. Tapi ada satu poin yang selalu saya ingat ya, Pak Andi selalu mengatakan bahwa semuanya itu dalam kendali Tuhan, dalam providensia atau pemeliharaan Tuhan. Yeah. Ya. Dari situ saya belajar dari 2 sesi ini minggu lalu bahwa begitu besar kasih Tuhan menyertai dan menjaga kita, meskipun kita di dalam percobaan atau pergumulan, tapi Tuhan tetap beserta kita dan menjaga kita dan selalu memberikan jalan keluar, bahkan menghibur kita, memberikan kekuatan. Itu yang saya pelajari dari 2 sesi terakhir ini. Semoga tidak salah apa yang saya tangkap dari pemaparan dari Pak Andi itu. Terima kasih Pak Andi. Ya, terima kasih buat sharingnya. Meneguhkan dan menguatkan juga kita semua. Dan mengingatkan kembali ya, poin-poin yang penting yang sudah didapat oleh Pak Hendarto. Saya kadang-kadang kalau ngomong juga, saya ini kalau dengar sharing-sharing ini, saya sendiri juga dikuatkan gitu ya. Maksudnya dikuatkan, diteguhkan, bahwa kebenaran yang saya katakan itu bukan berasal dari saya. Kalau bukan dari hikmat Tuhan, ya saya tidak mungkin mampu bisa mengatakan kebenaran ini. Jadi saya juga percaya benar semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Benar-benar anugerah Tuhan. Karena saya ini bukan tipe orang yang, ya kalau lihat latar belakang hidup saya, wah sudahlah, saya ini orang yang tidak berpengharapan sama sekali. Latar belakang saya loh ya. Saya tidak pernah dididik untuk siap jadi hamba Tuhan, untuk jadi anak yang saleh, yang taat sama orang tua. Saya ini sudah semuanya, justru saya ini, tipe saya adalah pemberontak, tipe saya malas belajar, ya toh. Ya, hanya ingin hura-hura hidup saya. Itulah latar belakang saya. Mungkin banyak orang yang lebih layak dari saya dalam hidupnya. Ya, anak pendeta mungkin, atau sudah dididik keras sama orang tua, disiplin, ya, aturan, bermoral baik dan sebagainya. Nah, saya ini enggak ada itu. Tapi bagaimana Tuhan membentuk saya, menghajar saya, dan sampai hari ini saya sebagaimana apa ada. Ya persis seperti yang Paulus bilang itu. Paulus juga punya latar belakang yang amat sangat, ya istilahnya jahat ya, untuk mau menghancurkan Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus dihancurkan semua. Tapi Tuhan bisa pakai Paulus dengan luar biasa. Ya saya sih tidak membandingkan saya sama Paulus. Paulus itu jelas rasul. Kita kan orang biasa aja. Tapi ya Tuhan juga pakai orang-orang biasa. Tuhan pakai ya Bu Meta ini, Tuhan juga pakai Pak Elia, Tuhan pakai Pak Hendarto, pakai Pak Aryo, ya pakai semuanya lah yang hadir di sini. Itu semua ya karena kasih karunia. Makanya tidak boleh sombong. Jangan kalau dipakai Tuhan terus jadi sombong, lalu merasa diri, gua kan lumayan, gua dipakai Tuhan. Itu namanya orang GR itu. Satu lagi yang statement Pak Andi yang selalu saya ingat, yaitu
orang pilihan itu tidak melihat atau merasa perbuatan baiknya itu yang membuatnya masuk surga. Yes. Benar, 100. Buat Pak Endato. Jadi orang pilihan Tuhan yang dipakai Tuhan malah menyadari ketidaklayakan dirinya. Bagaimana Pak Aryo? Mau bicara? Kelihatannya internetnya Pak Aryo ini kurang lancar, Pak. Ya, pengajaran yang saya terima pada hari ini adalah beruntung bahwa kita manusia ini di bawah kendali satu tangan kuat saja. Dunia kita sebelumnya pelajaran ini saya menganggap hidup kita dipengaruhi banyak faktor X, Y, Z. Atau saya banyak panjang, banyak penguasa-penguasa. Ternyata hari ini makin menguatkan bahwa untung loh kamu itu cuma ditangani satu tangan yang sangat berkuasa. Yes. Hingga sudah orang dengan itu sangat baik, tapi sangat berkuasa. Dunia kita menganggap dunia ada banyak penguasa, saling kita kacau di tengah gitu. Enggak ya. Jadi kita lebih tenang dengan adanya penjelasan makin jelas mengenai satu tangan saja yang ngurusi ini. Iya. Ya itu. Puji Tuhan. Ada Pak Theodor ya, Pak Andi. Kemudian satu pertanyaan dari Ibu Erni. Ya, terima kasih Ibu Meta. Pak Andi, selamat pagi Pak. Ya, Pak Theodor. Pak Andi, tadi Bapak mengajarkan prinsip kesetiaan Allah, Pak. Begini Pak, orang awam sering bergumul begini Pak. Allah itu setia, tapi yang tidak setia itu saya gitu. Nah, apakah bisa dikaitkan ketidaksetiaan manusia dengan rasa takut, Pak? Karena di kitab Wahyu muncul, tetapi orang penakut tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Misalkan dia ketemu teroris atau generasi dinasti antikristus, terus dia berubah imannya. Dia nggak lagi setia gitu, Pak. Apakah bisa kita kaitkan gitu, Pak? Saya selalu, saya di reform ini ya, selalu mau kembali kepada akar. Akarnya itu yang menjamin hidup kita sampai pada akhir itu bukan kesetiaan kita. Yang menjamin hidup kita sampai pada akhir itu adalah tadi, pemeliharaan Allah dan jaminan Allah. Makanya tidak boleh ada orang yang membanggakan kesetiaannya kepada Tuhan. Karena sebetulnya akarnya kita itu tidak setia. Ya, kalau dari diri kita sendiri loh ya, kita ini manusia berdosa yang selalu condongnya tidak setia. Itu berita Alkitab. Sehingga ayat Alkitab boleh dikatakan kalau Tuhan datang, siapa sih yang benar-benar bisa setia? Tidak ada yang sanggup kita benar-benar setia. Omong kosong itu. Kalau ada orang yang merasa dirinya cukup setia dalam mengikut Tuhan. Omong kosong. Karena kesetiaan menurut ukuran Allah itu kesetiaan yang benar-benar harus sempurna. Ya, kita semua ini bercacat kan di hadapan Tuhan. Jadi sebetulnya kembali kepada dasar, poin yang utama itu adalah kita ini anak Tuhan atau enggak, itu poinnya. Kalau kita anak Tuhan, Tuhan yang akan memelihara kita. Sampai Tuhan juga akan melatih, melatih, menggembleng, ya, bahkan menghancurkan kita ya, kesombongan kita dan sebagainya, agar kita ini sadar siapa kita. Kita ini hanya bergantung kepada Allah saja. Ya itulah, sehingga memang buahnya adalah kesetiaan. Tapi kesetiaan itu buah loh ya. Itu yang pernah ditanya sama Pak Elia minggu lalu. Buah roh itu antara lain adalah kesetiaan. Jadi kesetiaan itu bukan hasilnya kita. Kesetiaan itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita.
Jadi aku kalau bisa setia, aku sadar itu bukan asli diriku, aku bisa setia itu. Aku bisa setia itu karena Tuhan yang menggembleng aku, Tuhan yang menghajar aku, Tuhan yang mendidik aku dalam jatuh bangunku. Itu aslinya diri saya tidak setia. Itulah keberadaan manusia yang berdosa. Ya, saya harap ini jadi berkat. Saya Sedikit, bacakan Pak. pertanyaan ya, Pak. Oh, Ya, Sorry sedikit sebentar ya. Armenian itu memang merusak sekali, Pak. Thank you. oke. Ya, di silakan. chatting dari Bu Erni, Pak Andi. Ya. Begini pertanyaannya, Pak Andi, bisa dijelaskan lebih dalam tentang pencobaan tidak melebihi kekuatan? Terima kasih. Arena banyak orang yang salah persepsi tentang tidak melebihi kekuatan. Silakan, Pak Andi. Ya, saya pernah menekankan kata tidak melebihi kekuatan. Itu artinya bukan kita tidak mungkin jatuh dalam dosa, kita tidak mungkin gagal, kita tidak mungkin kemudian mungkin bisa kecewa sama Tuhan atau apa. Semua mungkin. Kita ini sangat lemah dan kita pada waktu mengalami pencobaan kita bisa jatuh dalam dosa, kita bisa gagal, kita bisa tidak setia kepada Tuhan, semua mungkin. Tapi yang dimaksud dengan tidak melebihi kekuatan adalah tidak sampai kita binasa. Ya, tidak sampai kita binasa dan meninggalkan Tuhan selama-lamanya. Itu alias kita dari domba jadi kambing. Nah, itu yang tidak mungkin. Ya. Tuhan mau melatih saudara dan saya untuk benar-benar kita belajar hanya Tuhanlah satu-satunya penolongku. Itu yang Tuhan mau kita belajar. Bukan aku mengandalkan kehebatanku dan kesanggupanku untuk setia kepada Tuhan. Justru aku disadarkan aku nggak sanggup untuk setia kepada Tuhan. Itu aku nggak sanggup. Makanya aku datang kepada salib Kristus untuk benar-benar bertekuk lutut dan benar-benar harapanku hanya kepada Tuhan, bukan kepada kehebatanku. Oke, itu yang saya bisa jawab. Ya, sudah jam 10. Ya, jam 10, Pak. Ya, terima kasih ya atas partisipasi Bapak Ibu yang ada di Zoom dan YouTube ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Andi Halim juga. Dan kiranya kita semua pada hari ini benar-benar diteguhkan kembali bahwa kita berpegang pada 1 Korintus 10 ayat 13, Yakobus 1 ayat 13, bahwa kita semua yang mengalami satu pencobaan itu benar-benar diizinkan oleh Allah dan di dalam seluruh kedaulatannya Allah tetap akan menopang kita sehingga kita tidak binasa dan tidak meninggalkan Tuhan. Bersyukur dan kiranya pada pagi hari ini sangat boleh menjadi berkat bagi kita semua untuk menjalankan aktivitas kita dengan kekuatan firman yang daripada Tuhan. Silakan Pak Andi boleh lanjutkan untuk memimpin dalam doa. Mari kita tutup dalam doa dan saya minta Pak Elia ya pimpin doa buat kita semua. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu-waktu yang kami boleh lewatin, khususnya pada pagi hari ini. Terima kasih akan kesediaan daripada hamba-Mu Pendeta Andi Halim untuk selalu mengajarkan kami prinsip-prinsip firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan aplikasi dalam setiap kehidupan kita, kami pribadi masing-masing. Terima kasih Bapak, berkatin akan pelayanan hamba-Mu, dan berkatin akan semua tim yang boleh mensupport keberadaan Pak Andi Halim di chatting kami, di Zoom ini. Berkatin akan setiap kami yang boleh mendengarkan dan boleh belajar daripadanya. Dan Engkau yang akan terus memberikan kami akan firman-firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu kami bertumbuh. Terima kasih untuk Ibu Meta yang dalam kesibukannya sudah boleh mendampingi menjadi seorang moderator yang baik dan yang berkualitas seturut dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi
mengasah akan setiap kognitif kami boleh makin bertumbuh dalam iman kami kepada Engkau ya Bapa. Ya. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh terjadi pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan doa yang tidak sempurna ini. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih semua, terima kasih Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Meta. Elia. Ini